Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Ketus dan keras kepala. Naya tidak melakukan apa-apa, seolah memberi pilihan pada lelaki itu. Akan memilih pergi dengan orang yang berhubungan dengan masa lalunya atau pulang bersama Naya. Dari tempatnya berdiri, Naya dapat melihat pasangan parubaya itu seperti berbicara serius dengan Adam. Adam sesekali menggeleng dan mengangguk, tetapi Naya tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Naya, tepukan kecil di bahu dan sapaan seseorang memutus perhatian Naya. Naya kan? Pria itu kembali bersuara. Naya masih mengingat-ingat siapakah gerangan pemuda yang menyapanya ini. Sebelum akhirnya pemuda itu berjejak malas. Ibeng Nay, teman SMA di Jogja dulu. Oh, sungguh Naya tidak kepikiran bisa bertemu dengan teman sekolah di sini. Wah, kamu di sini juga, Nay? Kerja atau ngapain di sini? Ikut suaminya di sini? Bukan Naya yang menjawab, melainkan sosok lain yang baru datang menyerobot tidak sabaran. Pemuda bernama Ibeng itu sampai mengelus dada saking kagetnya. Melihat Adam yang memilih dirinya, Naya tidak bisa untuk tidak bersorak dalam hati. Terlebih matanya melihat mobil kedua orang tua Ineke itu berjalan pergi. Adam masih memiliki rasa hormat pada hubungan mereka. Rasa hormat adalah kunci dalam pernikahan. Cinta tidak bisa berkembang tanpa saling menghormati. Saling menghormati adalah jembatan yang memungkinkan pasangan untuk saling mencintai dan tetap bersama, bahkan dengan perbedaan mereka. Ibeng mengernyit heran melihat Adam yang mengulurkan tangannya. Saya suami dari Naya, penekanan kata suami sangat jelas. Oh, Ibeng, teman sekolah Naya. Pengerti situasi kurang kondusif, Ibeng segera pamit duluan pada Naya. Sungguh tatapan Adam seperti sebuah pedang yang mampu menghunus orang yang berani membalas tatapan matanya. Nay, begitu Ibeng menjauh, Adam langsung menoleh pada Naya. Tetapi ternyata Naya sudah menjauh dari Adam, membuat Adam mempercepat kayuhan rodanya. Sepanjang perjalanan pulang, Naya tidak mau berbicara pada Adam. Naya lebih memilih tidur. Adam yang melihat tingkah istrinya merasa gemas, akan tetapi dia juga sadar Naya sedang marah. Sampai di rumah, harapan Adam lepas rindu tidak terwujud ketika Naya terus saja menghindar. Kamu marah? Iyalah, Mas pikir, cibir Naya. Alih-alih ikut kesal, Adam justru tertawa. Dulu bersama Ineke hubungan mereka terasa damai karena dia selalu mengalah. Selain itu semuanya selalu tertata dan penuh rencana. Berbeda dengan Naya, wanita yang lemah lembut itu kadangkala bisa ketus dan keras kepala. Satu-satunya wanita yang Adam temukan dan memandangnya selayaknya bagaimana mestinya. Naya tidak peduli pada kecacatan fisik Adam, tidak pernah meratapinya dengan pandangan iba. Tentu saja membuatnya merasa seperti pasangan pada umumnya. Oke, Mas minta maaf, tapi sebenarnya kamu tidak harus marah juga. Jelas Adam. Enggak, jawab Naya ketus. Memangnya nggak kangen? Mau naik cupit? Tanya Naya galak. Alih-alih takut, Adam malah tertawa. Berdebat dengan Naya terasa menyenangkan, karena istrinya tahu kapan berhenti. Hal yang selalu membuatnya kagum adalah wanita itu berusaha menghindari pembicaraan dalam keadaan marah, agar tidak berakhir menjadi penyesalan. Adam perlu belajar dari sang istri cara agar bisa berpikir dengan kepala dingin. Mas mau menjelaskan kejadian yang sebenarnya? Tutur Adam setelah Naya mau melihat ke arahnya. Mau dengar tidak? Tanya Adam dengan alis naik turun. Naya memiringkan sedikit tubuhnya agar bisa melihat sang suami. Adam tertawa lagi, membuat Naya tampak kesal. Akhirnya Adam berdeham untuk bicara lebih serius. Bukan apa, selama ini jarang sekali istrinya protes. Kalaupun ingin mengungkapkan pendapat, Naya melakukannya dengan cara yang santun. Dan sepertinya hari ini pengecualian, tetapi Adam justru merasa bahagia. Rasanya tawarnya ingin terus ia lakukan. Adam hanya menyimpulkan satu hal yang membuatnya bahagia, istrinya cemburu. Hal yang mengalahkan segala apapun yang telah ia capai. Because Naya mencintainya. Peluk dulu mau. Adam meratakan kedua tangannya. Enggak, tegas Naya. Untuk bercerita, Mas butuh energi.
Adam memohon iba. Mas Adam, Naya menghentakkan kakinya selayaknya anak kecil yang lagi-lagi memancing tawa Adam. Makasih sayang, ucap Adam meraih tangan Naya. Naya yang tidak sadar Adam mendekat refleks melihat tangannya yang digenggam oleh Adam. Rasa hangat yang dirindukan telah kembali. Tapi dia sedang sangat kesal. Mas Adam kenapa sih? Senang banget kayaknya habis bertemu dengan kedua orang tua mantan. Iya, jawab Adam menganggukkan kepalanya yang semakin membuat Naya dongkol. Naya ingin melepaskan genggaman tangan Adam pada tangannya. Tapi tidak bisa, Adam sepertinya sudah mengantisipasi. Mas memang senang bisa bertemu mereka. Karena dari pertemuan itu, Mas bisa melihat seseorang yang Mas cintai telah membalas perasaan Mas. Adam tersenyum. Terima kasih sudah cemburu. Shh, biar Mas bicara dulu. Sayang, Mas tidak tahu bagaimana kedua orang tua Ineke bisa tahu perihal kedatangan Mas. Dan itu banyak faktor. Tapi bukan itu yang ingin Mas katakan. Tetapi alasan mengapa Mas setuju untuk ikut mereka keluar dari bandara. 1, Mas tidak mau mereka mengambil kesempatan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang berlalu lalang. Seandainya mereka benar-benar memohon di bawah kaki Mas, orang akan memihak kepada mereka dan menganggap Mas tidak punya perasaan. Kedua, Mas tidak benar-benar ingin ikut mereka ke rumah sakit, apapun alasannya. Kamu tahu, sebelum Mas menyetujui akan ikut bersama mereka, Mas sudah lebih dulu pesan taksi. Jika tidak percaya, periksa ponsel Mas. Mas menuruti keinginan mereka sebab ingin mempersingkat waktu perdebatan. Siapapun mereka hanya kenangan, Nay. Kamulah masa depan Mas. Kenapa Mas Adam gak ngomong? Lah, memangnya istri Mas yang cantik ini memberi kesempatan suaminya untuk bicara? Orang sedari tadi Mas dicuekin mulu, mentang-mentang ketemu sama mantan. Jadi, siapa yang sebenarnya cemburu? Tanya Naya mengulum senyum. Ya kamulah, jawab Adam. Memangnya Mas Adam gak cemburu? Kok mukanya bete banget tadi? Adam akhirnya memilih jujur daripada momen lepas rindu akan tertunda lebih lama. Cemburu dong. Menahan perasaan itu sangat sulit, terutama bagi Ines saat ini. Tangannya nyari akibat dicengkram orang tuanya. Kedua orang tuanya terlalu sensitif hari ini, padahal Ines hanya ingin bicara dengan Wahid. Sebelum sidang perdana perceraian mereka dilaksanakan. Diam, jangan jatuhkan harga dirimu untuk datang pada laki-laki seperti itu. Bisik ibunya di telinga Ines. Ines tidak bisa berkutik ditindas seperti itu. Pandangan Ines hanya terus tertuju pada Wahid. Melihat Wahid yang bisa hidup dengan baik setelah kepergiannya, membuat hati Ines bak tersayat sembilu. Lelaki itu tidak memandang ke arahnya, melainkan tengah bercakap dengan seseorang. Lekuk wajah yang terlihat dari samping itu masih sanggup menggetarkan kisi-kisi hati Ines. Tangannya otomatis meraba perutnya yang kembali rata akibat kecerobohannya. Masih nyata dalam kenangan tangan kokoh Wahid mengelusnya. Berbahagia atas darah daging yang tumbuh di rahimnya. Seandainya dia mau sedikit mengalah, tentu kejadiannya akan berbeda. Ingatannya tertarik pada kebersamaannya bersama Wahid. Setiap kali mereka selesai menikmati kebersamaan di kamar mereka, lelaki itu kerap mengelus perutnya. Semoga kali ini jadi ya sayang. Ines hanya tersenyum. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin akan jadi karena Ines diam-diam memakai alat kontrasepsi. Alasan Ines karena belum mau ribet dengan adanya anak. Namun dia kecolongan. Saat harus menangani pekerjaan di luar kota, dia terlambat datang ke dokter. Akibatnya dia kebobolan. Akhirnya, aku akan jadi ayah, suara lembut Wahid masih terngiang jelas. Ines hanya tersenyum pura-pura bahagia menyambut kegembiraan Wahid. Tetapi justru setelah itu dia rutin mengkonsumsi obat diet agar perutnya tak cepat membesar. Ines segera menepis memori indah yang sekarang terasa getir. Di seberang Wahid terlihat tenang. Lelaki itu masih tersenyum manis. Sayang, senyum itu bukan lagi miliknya setelah ini. Mas, bibir Dewi bergetar saat memanggil suaminya yang keluar dari kamar dengan 2 koper di tangannya. Imron berbalik tetapi tetap tak bersuara. Kali ini Dewi benar-benar merasa hancur. Mereka terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing.
Seringkali tragedi menyimpan keindahan yang jauh lebih berarti. Imron memang hanya memperhatikan Dewi, tidak berbicara sama sekali, tetapi Dewi justru sangat takut. Dewi takut jika dirinya memang sudah tidak layak untuk bersama Imron lagi. Nafas Dewi semakin terdesak. Imron memang tidak akan memukulnya, tetapi diabaikan begitu saja rasanya sangat sakit untuk Dewi. Dia berpikir lebih baik Imron memukulnya daripada hanya diam dan dingin seperti sekarang. Beri aku kesempatan, isaknya. Imron tidak bergeming, tetapi setelah beberapa saat lelaki itu kembali menyeret dua kopernya menjauh. Tubuh Dewi ambruk ke lantai, tidak pernah terbayang olehnya karena sebuah kesombongan membawa rumah tangganya di ambang kehancuran. Kini Dewi percaya kata-kata yang kerap didengarnya namun diragukan. Jika ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, karena Allah memerintahkan untuk mentaati orang tua. Barang siapa yang mentaati perintah Allah ini, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa menolak taat kepadanya, maka ia pun murka. Tapi semua sudah terjadi, bahkan Pak Subhan sudah tiada. Ibunya, bahkan Dewi tidak sedikit pun tahu kabarnya. Ibu, Bapak, maafkan Dewi. Puput sudah seperti gelandangan, sudah 2 minggu berlalu semenjak hartanya habis terbakar. Kini dia terpaksa menjual seluruh perabot rumah untuk membayar pengobatan Trio. Trianto terpaksa dibawa ke rumah sakit jiwa karena keadaannya yang terkena gangguan mental setelah hartanya ludes tak tersisa. Bahkan Bapak Puput juga dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Tidak ada yang bisa membantu mereka, hingga kini Puput juga masih direpotkan dengan berbagai urusan. Sampai belum sempat menghubungi Wahid dan Dewi, kehidupan mereka tengah diuji prahara masing-masing. Puput sampai tidak punya waktu untuk tidur. Semua membutuhkan uang, tapi dia bahkan sudah tidak memiliki apa-apa. Naya duduk berjongkok di depan kloset. Sudah 3 hari terakhir, dia terus mual muntah. Badannya juga terasa lemas, meskipun dia tidak melakukan pekerjaan yang berat. Dok, Bu Sari buru-buru menghampiri anaknya. Kesehatan Bu Sari semakin pulih. Kini beliau tidak hanya sehat, tetapi Bu Sari juga tambah berisi. Sudah beberapa bulan, pikun Bu Sari tidak kambuh. Entahlah, itu membuat Naya tambah bahagia. Sejak Adam resmi mendaftarkan Pusari berangkat haji, beliau bersemangat menghafal bacaan talbiyah, bagian dari syiar haji atau umroh, yang dilantunkan berulang kali ketika seorang muslim berada di tanah suci. Naya masih lemas akibat terus muntah. Ibu Sari memapahnya kembali ke tempat tidur. "Kamu kenapa, Nay?" tanya Bu Sari sambil mengusap kepala Naya dengan lembut. "Mungkin masuk angin, Bu." Naya tidak tega membuat ibunya khawatir. "Kamu telat makan?" tanya Bu Sari. Mendengar kata telat, pikiran Naya tidak bisa untuk tetap berbaring. Buru-buru Naya berdiri dan membuka laci untuk mengambil suatu benda dan kembali masuk ke kamar mandi, membuat Bu Sari kaget. Naya menanti dengan cemas. Berkali-kali dia berdoa sebelum mengumpulkan keberanian untuk melihat hasil dari alat tes kehamilan yang baru ia gunakan. Nafasnya langsung tersengal-sengal begitu melihat 2 garis merah yang sangat jelas. Naya sampai bersandar ke dinding untuk menghalau rasa bahagianya. Rasanya ia ingin berteriak karena saking sedangnya. "Ada apa, Nduk?" Bu Sari tampak sangat khawatir ketika Naya berlari memeluknya. "Ibu, Naya diberi kepercayaan untuk menjadi orang tua." Naya meraih tangan Bu Sari dan menempelkan di atas perutnya yang rata. Tidak perlu waktu lama, tangisan itu segera menular. Kini Bu Sari juga tengah sesenggukan menahan haru. Bersambung.